Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dimana saja berada, alhamdulillah kita sampai detik saat sekarang ini masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bernapas, bisa mengisi kehidupan di alam dunia ini, dan masih memberikan kesempatan Allah kepada kita untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang dianugerahkan oleh Allah berupa kesehatan, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, sebelum kajian ini dilanjutkan, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang pada saat sekarang ini tertimpa musibah, bencana, apakah itu bencana kebanjiran, apakah itu bencana berupa kebakaran, apakah itu bencana berupa angin puting beliung yang telah meluluh lantahkan pada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Mudah-mudahan setiap peringatan yang Allah turunkan ke muka bumi ini menjadikan kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan dan pertolongannya agar kita yang pada saat sekarang ini masih diberikan keselamatan oleh Allah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, harus bagaimana menyikapi dari berbagai macam terjadi di alam dunia ini, apakah itu berupa bencana, kejahatan-kejahatan yang terus merajalela. Kita sebagai umat manusia yang harus hidup di alam dunia ini mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Allah telah memberikan anugerah yang lengkap kepada manusia, badan yang sehat, rezeki yang cukup, usia yang panjang, dan berbagai anugerah lain yang tidak akan terhitung jumlahnya. Anugerah yang banyak menuntut tanggung jawab tersendiri bagi manusia. Bagaimana ia menyikapi semua anugerah itu. Tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri merupakan pangkal dari tingginya nilai seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisyaratkan agar anugerah yang diberikan kepada manusia disikapi dengan rasa tanggung jawab yang benar, dengan memahami dan menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap apa yang dimilikinya. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-195, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jauhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-195, yang mana Allah
mengisyaratkan kepada umat manusia yang diamanahkan oleh Allah. Mungkin ada yang diberikan keluasan dari harta kekayaan yang diperolehnya selama hidup di alam dunia ini. Jangan sampai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuasainya hanya untuk memuaskan kepentingan hawa nafsu yang ada dalam kepribadiannya, melainkan harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan titipan yang harus dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita di dalam menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat di atas Allah mengisyaratkan agar manusia bertanggung jawab terhadap harta. Karena di dalam harta yang dimilikinya itu terkandung hak Allah yang harus diberikan sesuai dengan perintah Allah, yaitu menyantuni fakir miskin dan menggunakan harta tersebut di jalan yang benar. Penggunaan anugerah Allah yang diberikan di jalan yang tidak diridhoi Allah menyebabkan manusia tergelincir kepada dosa dan kenistaan yang membinasakan dirinya. Adanya rasa tanggung jawab ini menuntut agar kita jangan menunda-nunda pekerjaan. Laksanakanlah sekarang juga apa yang dapat dikerjakan sekarang. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai menunda-nunda kebaikan yang mampu kita bisa perbuat. Misalnya, saya mengingatkan kepada orang-orang yang mempunyai keluasan harta kekayaannya. Pada saat inilah saudara-saudara, sahabat-sahabat, untuk mengorbankan sebagian dari perolehan harta kekayaannya itu untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, yang mana pada saat sekarang ini telah terjadi bencana banjir bandang yang telah meluluh lantahkan saudara-saudara kita di Sukabumi, Cianjur. Ini merupakan tanggung jawab bagi orang-orang yang diberikan keluasan harta kekayaannya untuk peduli pada saudara-saudara kita. Korbankanlah harta kita di jalan Allah. Insya Allah akan menyelamatkan untuk kelangsungan hidup kita di yaumil akhir nanti. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, apa saja itu bentuknya, kita tidak peduli, tidak menghiraukannya, tidak membantunya, maka Allah akan menurunkan azab kepada saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai keluasan dari perolehan rezeki yang diamanahkan oleh Allah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jadilah orang-orang yang kaya raya, dermawan, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada orang-orang yang kesusahan. Mudah-mudahan kalau kita sebagai orang yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli kepada sesama kita yang terkena musibah, bencana apa saja, insya Allah akan menjadikan keberkahan dari perolehan harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelangsungan hidupnya. Itu saja mungkin sebagai mengingatkan kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara saya sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia harus selalu berbuat baik. Sekecil apapun yang mampu kita perbuat untuk melakukan kebaikan, maka janganlah sampai ditunda-tunda. Karena tidak tahu usia kita sampai kapan Allah berikan kepada kita. Kalau kita di saat kita sempat bisa untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan untuk investasi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.